Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi pendengar setia Dilan Digital Learning dari SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan. Oke, perkenalkan nama saya Dina Dwi Banuwati, bisa dipanggil dengan Ibu Dina. Basic saya sebagai keperawatan, ya dari keperawatan, dan di sini saya mengajar khusus jurusan produktif keperawatan, ya, terutama mata pelajaran di mata pelajaran anatomi fisiologi, ya. Jadi untuk memperlancar kegiatan kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Terima kasih. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas khusus mata pelajaran anatomi fisiologi atau yang biasa kita singkat menjadi ANFIS. Oke? Nah, materi ANFIS itu sangat banyak sekali ya. Jadi anatomi fisiologi itu apa sih ya? Dan kenapa sih kita harus mempelajari tentang ANFIS ya? Apa pentingnya ilmu ANFIS itu di kehidupan sehari-hari ya? Jadi sesuai dari artinya anatomi fisiologi. Anatomi ya, potongan tubuh di dalam tubuh manusia. Kemudian fisiologi ya, kita bahas tentang fungsinya. Jadi kita akan membahas memilah-milah anatomi tubuh kita, anatomi tubuh manusia. Kemudian kita bahas, kita korek fungsinya ya. Untuk materi kita kali ini, saya hanya akan khusus membahas tentang sistem jantung dan pembuluh darah, ya. Dan ini adalah sistem yang paling penting di dalam tubuh kita, ya. Paling vital, paling utama, ya. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari tentang sistem jantung ini? Apa pentingnya, ya? Ini sangat penting sekali karena fungsi jantung itu selain sangat vital, sangat utama, dia adalah pemompa utama pembuluh darah atau darah yang dialirkan dari seluruh tubuh ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa yang memompa atau siapa mesin pemompa darah itu? Ya, itu adalah jantung ya. Jadi materi kita kali ini kita akan khusus mengupas tuntas tentang fungsi jantung ya. Bagian-bagian jantung itu apa saja sih? Kemudian bahasa medisnya itu apa? Kemudian perjalanan darah itu dari mana sampai kemana? Kok bisa menyebar dari ujung kepala sampai kaki, menyebar lagi dan seterusnya ya? Karena sirkulasi di dalam tubuh manusia, sirkulasi darah terutama, dia berputar terus-menerus ya. Untuk mempersingkat waktu kali ini, kita akan bahas detail ya. Sistem jantung dan pembuluh darah, pembahasannya simple ya. Jadi darah itu dipompa oleh siapa? Ya, terutama oleh jantung. Jantung itu ukurannya seberapa? Kemudian letaknya di mana? Cara kerjanya seperti apa? Kita akan bahas di materi berikut ini. Ya. Materi yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang komponen sirkulasi darah. Jadi di sini ada beberapa komponen agar sirkulasi di dalam tubuh, sirkulasi darah terutama di dalam tubuh manusia itu bisa berjalan lancar. Kemudian untuk materi yang kedua, saya khusus membahas tentang anatomi jantung ya. Jadi bagian-bagian jantung itu apa saja ya. Kemudian beserta bahasa medisnya. Untuk pembahasan materi yang ketiga adalah fungsi dari jantung itu sendiri atau fisiologi jantung. Ya. Kemudian materi yang keempat adalah peredaran darah seluruh tubuh, dari seluruh tubuh sampai menuju ke seluruh tubuh itu melalui apa saja. Kemudian materi yang terakhir kita akan membahas tentang pemeriksaan jantung dan nadi. Karena pemeriksaan jantung itu bisa kita lakukan dengan diri sendiri atau dengan pemeriksaan medis yang lainnya. Tentu saja menggunakan alat. Jadi agar kita tahu bagaimana sih normalnya jantung, kemudian apabila jantung tersebut tidak normal itu apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana cara menjaga agar jantung kita tetap sehat ya. Langsung kita masuk ke materi yang pertama. Ini adalah ukuran jantung ya. Bisa dilihat di dalam monitor, di situ terdapat kepalan tangan ya. Jadi ukuran jantung itu adalah sebesar kepalan tangan
manusia itu sendiri. Ya, jadi antara orang satu dengan orang yang lain itu belum tentu sama ukuran jantungnya. Jadi tidak ada ukuran normal jantung ya. Ukuran normalnya tidak ada karena dari manusia satu dengan manusia yang lain itu ukurannya berbeda. Contohnya, saya perempuan kepalan tangannya sebegini ya. Kemudian ada laki-laki yang ukurannya dia lebih besar dari saya. Kemudian pada saat dia tangannya mengepal, ukurannya lebih besar dari ukuran kepalan tangan saya. Berarti ukuran jantungnya juga akan semakin besar. Kemudian kita kasih contoh lagi bayi ya. Jadi ukuran jantung bayi itu juga sama seperti kepalan tangan bayi itu sendiri ya. Jadi bukan berarti bayi itu ukuran jantungnya itu sebesar kepalan tangan saya ya. Itu berbeda ya. Jadi manusia satu dengan manusia yang lain tentu saja ukuran jantungnya berbeda. Kemudian letaknya di mana sih jantung itu? Ya, jadi jantung itu letaknya tidak tepat di tengah, ya, tapi dia sedikit menjorok ke sebelah kiri dada kalian, ya. Nah, jadi sedikit menjorok ke bagian kiri, ya. Itu kenapa pada pemeriksaan nanti akan kita bahas di akhir. Pemeriksaan namanya EKG, elektrokardiogram. Jadi kita merekam jantung, ada beberapa lempengan-lempengan yang ditempelkan di dalam dada. Nah, lempengannya itu ditempelkan di area sebelah kiri bagian dada. Kenapa tidak di tengah saja? Karena posisi jantung itu letaknya agak sedikit menjorok ke sebelah kiri dada. Oke? Kemudian jantung berdetak sekitar 100.000 kali dalam satu hari. Bisa dibayangkan, 100.000 kali. Itu bukan rata-rata ya. Kemudian kalau dihitung sampai setahun itu sampai 35 juta kali jantung itu berdetak. Ya, berdetak. Kemudian kalau misalnya dipukul rata-rata umur hidup seseorang itu berapa kali sih rata-ratanya, misalnya umurnya sekian. Berapa kali dia berdetak? Sekitar 2,5 miliar kali. Kalau misalnya umur manusia itu semakin lama, berarti detak jantungnya juga akan lebih banyak lagi dia berdetak. Oke? Ingat ya, ukuran kepalan tangan itu adalah ukuran jantung kalian sama seperti kepalan tangan kalian sendiri. Ya, letaknya agak sedikit menjorok ke sebelah kiri dada kalian. Ya, jadi tidak tepat di tengah-tengah. Nah, untuk materi yang pertama ini adalah komponen sirkulasi darah. Jadi ada beberapa komponen, sama seperti ibaratnya handphone. Ada beberapa komponen di dalam handphone tersebut agar handphone tersebut bisa bekerja, ya. Sama halnya dengan sirkulasi darah ini. Jadi ada beberapa komponen agar sirkulasi darah ini bisa bekerja, ya. Nah, di sini ada 3 komponen, ya. Komponen yang pertama adalah jantung, ya. Jantung ini adalah sebagai alat pompanya agar darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh, ya. Untuk komponen yang kedua adalah pembuluh darah, ya. Ini adalah saluran untuk mengalirkan darah. Untuk komponen yang terakhir adalah darah, ya. Darah itu adalah medium transportasi, di mana di dalam darah tersebut tidak hanya darah saja yang dialiri. Ya, di dalam darah itu ada oksigen, ada nutrisi. Nutrisi dari apa, Bu? Apa yang kalian makan, apa yang kalian konsumsi, itu diserap oleh darah, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh untuk bisa menjadi energi kalian bisa bergerak, ya. Nah, di sini ada 3 komponen ini sangat kompleks ya, maksudnya tidak boleh ada salah satu yang tidak ada. Misalnya, dari 3 komponen ini, tidak ada jantung, hanya ada pembuluh darah dan ada hanya darah di dalam tubuh kalian. Apakah bisa hidup? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada alat pemompanya. Ya. Kemudian kita balik, misalnya dari 3 yang tidak ada pembuluh darah, jadi hanya ada jantung dan ada darah. Ada pompanya, ada alat pompanya, ada barang yang akan dikirim, tapi tidak ada alat transportasinya. Ya. Tidak bisa berjalan, jadi tidak bisa sampai ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian atau kita sebaliknya, tidak ada darah, jadi hanya ada jantung dan ada pembuluh darah saja. Itu juga tidak bisa. Ada pompanya, ada alat transportasinya, tapi tidak ada alat atau tidak ada yang dikirimkan ke seluruh tubuh. Apa yang dikirimkan? Tidak ada darah. Nah, tidak bisa hidup juga. Ya, jadi ini 3 komponen ini sangat penting dan harus ada. Tidak boleh ada salah satu yang tidak ada.
Saya bisa berikan contoh ibarat ya. 3 alat ini itu hampir sama seperti PDAM contohnya. Ya. Jantung itu sama seperti pabrik atau PDAM di dalam suatu kota. Ya, di dalam suatu daerah. Kemudian kita ibaratkan pembuluh darah itu adalah pipa-pipa yang mengalirkan air dari PDAM ke rumah-rumah warga. Sedangkan darah saya ibaratkan sebagai air di dalamnya. Ya, misalnya ada suatu PDAM sudah didirikan, kemudian sudah pipa-pipanya sudah dipasangkan ke seluruh rumah warga, tapi tidak ada air yang dialirkan. Apakah bisa hidup? Tidak bisa. Ya, tidak bisa berjalan. Ya, tidak bisa menjalankan fungsinya. Kemudian kalau misalnya ada pipa, ada air tapi tidak ada pompanya, siapa yang mengirimkan? Air tersebut bisa mengalir ke seluruh penjuru rumah di dalam rumah kalian? Tidak bisa. Ya. Atau ada PDAM-nya, ada kantor PDAM, ada air tapi tidak ada pipa. Terus airnya ini mengalir lewat mana? Tidak bisa. Ya. Atau contoh lainnya, misalnya transportasi itu sama seperti angkutan. Jadi tidak ada angkutan atau tidak ada jalan raya, jadi tidak bisa mengalirkan jalan. Kemudian jantung itu juga bisa diibaratkan sebagai di dalam suatu kota itu contohnya listrik bisa ya, macam-macam ya. Yang paling gampang tadi saya berikan contoh kantor PDAM ya. Nah, 3 komponen ini sangat penting. Jadi kalau misalnya tidak ada salah satu di antara 3 ini, otomatis sirkulasi tidak akan berjalan. Oke? Nah, untuk pembahasan yang berikutnya adalah anatomi jantung. Ya, ana itu adalah bagian, kemudian tomi itu adalah potongan, ya. Kemudian jantung. Jadi kalau misalnya tubuh ini dibagi-bagi, kita ambil jantungnya saja. Nah, itu adalah anatomi jantung. Kemudian kita akan bahas apa saja sih yang ada di dalam jantung itu, ya. Nah, di dalam jantung itu, kalau misalnya di dalam ilmu biologi terdapat 4 ruang, ya. Nah, di sini ada namanya. Kalau misalnya mungkin di dalam bahasa biologi ada yang bisa disebut dengan serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Ya, tapi di dalam dunia medis, terutama di ilmu keperawatan, ilmu kedokteran, dan ilmu pokoknya kesehatan lainnya pasti menggunakan bahasa medis. Ya. Nah, di sini tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa seperti serambi kanan, serambi kiri, ya. Nah, di sini ada beberapa bagian, ya. Yang paling atas itu yang berwarna merah bisa dilihat di situ adalah aorta. Aorta itu adalah pintu keluarnya darah yang sudah darah bersih ya, atau bahasa lainnya darah bersih deh. Darah yang banyak mengandung oksigennya dibanding CO2-nya. Ya. Kemudian yang kedua adalah arteri pulmonalis. Di sini adalah pipa penyambung dari jantung ke paru-paru. Jadi artinya pulmo. Pulmo itu adalah paru-paru. Ya. Kemudian bawahnya lagi ada yang namanya katup pulmonalis. Katup itu adalah sama seperti daun pintu. Ya, bisa kita ibaratkan sebagai pintu keluar masuknya ya, keluar masuknya darah. Kemudian untuk bagian yang pertama adalah atrium dextra atau yang biasa kalian sebut dengan serambi kanan. Jadi dalam bahasa medis, serambi itu adalah atrium, sedangkan kanan itu adalah dextra. Untuk bawahnya adalah katup tricuspidalis, ya, katup atau pintu ya, bisa disebut dengan pintu, ya. Kemudian ruang berikutnya adalah ventricle dextra. Ventricle itu adalah bahasa medis dari bilik. Sedangkan dextra itu adalah bahasa medis dari kanan, ya. Nah, dari ruang satu dengan yang ruang lainnya, misalnya kita ibaratkan ruang atrium dextra, ruang 1, ruang 2 itu adalah ventricle dextra. Kalau kalian ingin masuk dari ruang satu ke ruang yang lain, pasti membutuhkan pintu. Ya kan? Nah, pintu ini disebut katup tricuspidalis. Apabila pintu ini tidak terbuka, otomatis darah juga dari atrium dextra nggak bisa terkirim ke ventricle dextra. Ya. Nah, untuk bagian yang lainnya, di sebelah kanan atas itu adalah atrium sinistra. Atrium itu adalah bahasa medis dari serambi, kemudian sinistra itu adalah bahasa medis dari kiri. Ya.
Kemudian di situ ada katup bicuspidalis atau nama lainnya adalah katup mitral. Pintu dari atrium sinistra ke ventricle sinistra. Ya, ruang berikutnya sudah tentu ventricle sinistra. Ya, ventricle itu adalah bilik, sinistra itu adalah kiri. Bisa dilihat di dalam gambar, ada yang berwarna pink muda itu adalah dextra sama dextra. Ya. Jadi bagian jantung antara jantung bagian kanan sama-sama kanan, ya, atrium dextra dan ventricle dextra itu ada pintunya, ya. Pintunya namanya katup tricuspidalis. Sedangkan sebaliknya yang sebelah kiri yang berwarna merah tua bisa dilihat itu adalah bagian jantung sebelah kiri, atrium sinistra dan ventricle sinistra itu ada katupnya, namanya katup bicuspidalis atau nama lainnya katup mitral. Ya, tricuspidalis 3 katup. Ya, kemudian bicuspidalis, B itu artinya 2. Bisa dilihat di sini ada warna yang berbeda dan sesuai dengan warnanya berbeda, dia memiliki fungsi yang berbeda. Nah, saya jelaskan sedikit tentang fungsinya. Kalau misalnya nah, di sini pembahasannya adalah fisiologi jantung, fungsi jantung, ya. Sudah jelas fungsi utamanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Sebagai alat transportasi di dalam tubuh. Kemudian darah bertugas membawa nutrisi, jadi tidak hanya darah saja tapi nutrisi dan oksigen, ya, yang dibutuhkan oleh organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Banyak organ yang harus dihidupi di dalam tubuh kita. Ada otak, ada mata, panca indera, ya. Kemudian ada paru-paru, ada lambung, usus, kemudian ginjal, hati dan lain-lain. Nah, agar organ tersebut bisa bekerja, dibutuhkan suplai darah. Siapa yang menyuplai? Tentu saja jantung yang memompa. Ya, jantung yang menyuplai darah ke seluruh tubuh agar organ yang di dalam tubuh itu bisa bekerja. Ya. Nah, di sini ada fungsinya. Kalau misalnya saya bisa menjelaskan secara singkat, jantung itu terdapat 4 ruang. Ada kanan, ada kiri. Ada serambi, ada bilik. Ya, kalau dibagi 2, ada kanan saya ya, ada kiri. Kemudian kalau dibagi menjadi 2 atas dan bawah, ada serambi dan ada bilik. Ya, ingat, bahasa medis dari serambi adalah atrium, sedangkan bahasa medis dari bilik itu adalah ventricle. Kemudian kanan dan kiri, ya. Kalau misalnya bahasa medisnya kanan itu adalah dextra, bahasa medisnya kiri adalah sinistra. Ya. Kemudian fungsi dari masing-masing jantung ini bisa saya persingkat, ya, biar kalian lebih memahami. Nah, di sini ada jantung kanan dan jantung kiri. Jantung kanan itu adalah daerah jantung yang menerima darah kotor yang dari seluruh tubuh, ya. Dari organ-organ setelah dipakai darahnya dikumpulkan kembali, ya. Karena sirkulasi darah itu akan berputar terus, ya. Darah kotor atau darah yang sudah terpakai, ya. Kemudian dikirim ke jantung. Nah, masuknya kemana? Ke jantung bagian sebelah kanan. Jadi, fungsinya sebelah kanan itu jantung sebelah kanan itu adalah darah kotor, menerima darah kotor. Sedangkan jantung sebelah kiri itu adalah darah bersih di dalamnya. Ya, darah yang siap dikirimkan ke seluruh tubuh. Ya, bisa dibayangkan jantung kanan dan jantung kiri. Jantung kanan berfungsi sebagai menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Sedangkan jantung sebelah kiri itu adalah mengirimkan darah bersih ke seluruh tubuh. Beda ya, dari dan ke. Oke? Nah, kemudian di sini itu beda antara dextra dan sinistra, beda antara kanan dan kiri. Sekarang saya akan mempersingkat makna dari serambi dan bilik, ya. Serambi dan bilik atau atrium dan ventricle, ya. Di sini memiliki fungsi yang sama karena namanya sama, ya. Kalau tadi sama-sama dextra berarti sama-sama menerima darah kotor, sama-sama sinistra berarti sama-sama menerima darah bersih, ya. Sedangkan sekarang ada atrium dan ada ventricle, sama-sama namanya dan fungsinya juga sama, ya. Atrium itu adalah serambi, fungsinya adalah menerima, hanya menampung saja. Ya, sedangkan ventricle itu selain menampung dia memompa. Ya, saya berikan gambaran. Jantung, ya. Dari seluruh tubuh masuk ke jantung sebelah kanan, ditampung oleh atrium dextra. Ya.
masuk melalui katup. Ada katup yang namanya katup tricuspidalis. Nah, ya di gambar tersebut. Kemudian masuk ke ventricle dextra. Dari ventricle dextra dipompa, didorong kemana? Didorong ke paru-paru. Buat apa didorong ke paru-paru? Nah, disinilah proses pembersihan darah. Yang dimana darah kotor tadi itu bukan berarti darah yang banyak sampahnya ya. Yang dimaksud di sini darah kotor itu adalah darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan ada oksigennya tapi lebih banyak CO2-nya dibanding O2. Sedangkan darah bersih sebaliknya, dia lebih banyak mengandung O2 dibandingkan CO2. Ya. Nah, dikirim ke paru-paru. Jadi tugasnya si paru-paru ini adalah membersihkan darah yang tadinya banyak CO2-nya menjadi banyak O2. Dari darah kotor menjadi darah bersih. Ya, setelah diubah oleh paru-paru, kemudian dikembalikan lagi dari paru-paru ke jantung lagi. Jantung mana? Jantung sebelah kiri. Ya. Kemudian masuk ke jantung atrium sinistra ya, atau serambi kiri ya. Fungsinya hanya untuk menampung saja. Kemudian masuk ke katup bicuspidalis atau mitral, kemudian masuk ke ventricle sinistra. Nah, dari ventricle tersebut dipompa. Nah, dipompa kemana? Dipompa ke seluruh tubuh. Itu adalah proses singkatnya. Ya. Jadi fungsinya di sini memiliki fungsi, pokoknya namanya sama, fungsinya sama. Di sini sama-sama dekstra, sama-sama kanan, fungsinya adalah menerima darah kotor. Sedangkan fungsi sinistra adalah menerima darah bersih. Ya. Kemudian fungsi dari atrium adalah menampung saja, ya, menampung saja. Sedangkan fungsi dari ventricle adalah mendorong, memompa. Kemana? Bedanya kalau ventricle dextra dia memompa ke paru-paru untuk dibersihkan, ya. Kemudian sedangkan ventricle sinistra itu adalah memompa ke seluruh tubuh agar organ-organ tersebut bisa menerima suplai darah yang banyak mengandung O2-nya dibanding CO2 atau bisa kita sebut dengan darah bersih, ya. Jadi ada darah kotor dan darah bersih, bukan berarti darah kotor itu darah yang banyak sampahnya, tidak. Tapi darah yang banyak mengandung CO2-nya dibanding O2. Sebaliknya, darah bersih adalah darah yang banyak mengandung O2 dibanding CO2. Oke? Sudah sedikit paham tentang fungsi dari jantung ya. Jadi subhanallah ya. Jadi luar biasa sekali. Barang yang sekecil kepalan tangan saja fungsinya sangat penting. Apabila jantung ini tidak bisa bekerja, otomatis orang tersebut juga tidak bisa hidup. Oke? Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih karena sudah melihat ya dari materi yang saya berikan. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi materi-materi berikutnya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.